Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan latihan soal penilaian akhir semester ya, atau PAS di materi IPA kelas 7. Oke, ini saya ambilkan soal PAS dari tahun pelajaran 2021-2022. Oke, jadi tahun lalu ini ya. Ini sebagai referensi soal-soal PAS yang mungkin keluar pada PAS tahun pelajaran 2022-2023. Oke, langsung saja kita mulai dari nomor 1. Oke, kelihatan ya soalnya ya. Oke. Hari seorang siswa SMP melakukan percobaan pada 12 petak taman dengan masing-masing 1 meter persegi panjangnya ya. Ditanami jenis rumput yang sama secara merata dalam jumlah yang sama. 4 macam perlakuan berbeda diterapkan sedemikian rupa sehingga macam-macam perlakuan diterapkan pada 3 peta yang berbeda. Kegiatan yang dilakukan pada bagian penyelidikan IPA bertujuan untuk titik. Oke. Penyelidikan IPA, kata kuncinya di penyelidikan IPA. Penyelidikan IPA sendiri itu ada 3. Yang pertama pengamatan ya, pengamatan. Yang kedua membuat inferensi, yang ketiga mengkomunikasikan. Oke. Yang pertama penyelidikan IPA itu adalah pengamatan, di mana pengamatan itu adalah kita menggunakan panca indera kita digunakan untuk apa? Memperoleh data atau informasi. Sedangkan membuat inferensi itu kelanjutan dari proses pengamatan. Setelah data dan informasi itu didapatkan, kita membuat penjelasan dari data atau informasi yang didapatkan. Setelah itu kita mengkomunikasikan baik berupa laporan atau presentasi atau yang lainnya. Oke, kita kembali lagi ke kasus soal nomor 1. Jadi kalau lihat soalnya ya, itu kan ada kata kunci melakukan 12 percobaan. Ini kan kata kuncinya sudah jelas ya. Ini hari siswa SMP melakukan percobaan pada 12 petak taman dengan luas masing-masing 1 meter persegi. Itu kan salah satu bagian dari informasi. Iya, mengumpulkan data atau informasi. Jadi otomatis jawabannya yang C. Gampang ya. Oke, lanjut nomor 2. Ini ada pasar-pasar tradisional sering dijumpai buah-buahan dan sayur-sayuran dikelompokkan dan ditata sebagian sebagaimana gambar di bawah ini. Oke, ini ada gambar ya. Ketika di pasar ada buah-buahan, kelompok buah-buahan. Tujuan buah-buahan atau sayur-sayuran yang ditata sedemikian rupa adalah menentukan asal-usul barang dagangan, memberikan nama yang tepat pada setiap dagangan, mempermudah pengenalan barang dagangan yang beraneka ragam, atau memilih barang dagangan yang berguna untuk manusia. Oke, kalau dilihat dari jawabannya, itu yang paling mendekati benar adalah ini ya, mempermudah pengenalan barang dagangan yang beraneka ragam. Karena di pasar tradisional itu kan tidak hanya sayur-sayuran atau buah-buahan saja ya, di sana ada pakaian, ada yang lain-lain. Jadi kalau menurut saya itu yang paling cocok dalam kasus ini adalah mempermudah pengenalan dagangan yang beraneka ragam. Oke, kalau bisa soal-soal gini harus benar ya, soalnya menimbang poin yang lumayan intinya. Oke, lanjut soal nomor 3. Gambar skematis yang menunjukkan unsur dan molekul senyawa ditunjukkan oleh kalau ada soal kayak gini, unsur, molekul unsur atau molekul senyawa, konsepnya di sini. Kalau ada gambar satu jenis sama, ini kan sama ya, segitiga, dan dia terpisah, artinya dia tidak menyambung, kalau dalam kimia itu tidak berikatan, berarti dia termasuk unsur. Nah, ini unsur. Nah, karena dia hanya ada satu jenis bentuk yang sama dan tidak berikatan,
bisa contohnya lagi 0. Misalkan bentuknya bulat, 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 bulat. Itu juga termasuk unsur karena dia hanya ada satu model dan dia tidak menempel. Atau dalam kimia itu perikatan. Yang gambar kedua juga sama. Ini kan bentuknya sama dan dia tidak menempel, tidak berikatan. Berarti dia juga termasuk unsur. Nah, kalau nomor 3, ini kan ada dua bentuk yang berbeda ya dan menempel ya. Yang satunya ini bentuknya segitiga, kita taruh sini ya. Bentuknya segitiga menempel dengan bentuk lingkaran. Nah, berarti ini ada dua bentuk yang berikatan, dua bentuk yang berbeda ya dan berikatan. Itu termasuk molekul senyawa. Nah, karena dia ada dua bentuk yang berbeda, atau kalau istilahnya itu di molekul senyawa itu adalah gabungan dari beberapa unsur yang berikatan. Contoh lagi, misalkan selain ini ya, misalkan ada gambar segitiga digabung dengan bentuk persegi. Nah, ini kan juga dua bentuk yang berbeda dan dia menempel atau berikatan. Ini juga termasuk molekul senyawa. Oke. Pak, yang nomor 4 bagaimana? Itu kan berikatan dan bentuknya sama. Nah, ini juga beda lagi konsepnya. Kalau dia bentuknya sama tapi berikatan, nah ini namanya molekul unsur. Molekul unsur. Nah, kalau dalam kasus kimia itu contohnya O2, H2, C2 atau H4. Jadi hanya ada 4 dan berikatan. Jadi tahu bedanya ya. Kalau unsur dia hanya ada satu bentuk dan tidak berikatan, itu unsur kalau di modelnya ya. Kalau ada dua unsur yang berbeda dan berikatan, kayak nomor 3 ini kan dua bentuk beda dan berikatan, itu termasuk molekul senyawa. Sedangkan molekul unsur itu yang bentuknya sama dan berikatan. Contohnya ini. Contoh lagi, kalau molekul unsur itu yang misalkan bentuk persegi gabung, persegi gabung. Ini juga termasuk molekul unsur. Oke ya. Kita lanjut ke nomor 4. Oke, ini terpisah. Nah, ini terpisah. Oke, nomor 4. Oke. Untuk alasan kepraktisan, seringkali kita menjumpai plastik untuk wadah makanan termasuk makanan bersuhu tinggi. Namun hanya plastik tertentu yang aman digunakan untuk wadah makanan panas. Plastik memiliki 7 jenis yang ditandai dengan adanya kode pada plastik tersebut. Plastik yang paling aman untuk digunakan sebagai wadah makanan adalah plastik dengan kode nomor 5 atau kode PP. Plastik ini tahan terhadap suhu tinggi. Suatu zat atau benda yang dapat diukur suhunya dengan alat titik. Oke, kata kuncinya kan ini ya, alat untuk mengukur suhu. Apa berarti? Termometer. Nah, kalau ada soal kayak gini, ambil aja kata kuncinya. Oke, alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Gampang sekali ya. Oke, nomor 5. Pernahkah kamu membantu ibu dan bapakmu masak di dapur? Pada saat kamu menggunakan energi panas untuk menaikkan suhu air energi panas untuk menaikkan suhu air atau minyak. Perpindahan kalor energi suatu zat tanpa disertai partikel-partikel penyusun zat tersebut merupakan pengertian dari ini terkait dengan perpindahan kalor ya. Perpindahan kalor itu ada konduksi, konveksi, sama radiasi. Kalau konduksi itu adalah perpindahan panas tanpa disertai partikel-partikel penyusun zat tersebut. Berarti ini jawabannya yang B. Kalau konveksi itu perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan kalornya. Kalau konveksi itu perpindahan kalor yang
disertai dengan partikel-partikel penyusunnya. Kalau radiasi itu adalah perpindahan panas tanpa melalui medium atau perantara. Oke, gitu ya. Kita lanjut nomor 6. Oke, nomor 6. Oke, ini ada bacaan. Ini ada bacaan. Ya, ini ada bacaan nomor 6. Berdasarkan bacaan tersebut, pernyataan berikut yang mengandung unsur besaran. Kata kuncinya unsur besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Ya saja kita lihat aja dari opsi jawaban A sampai D. Balita berusia 1 tahun dapat berdiri sendiri tapi belum terlalu lama. Belum jelas ya alat ukurnya itu apa. Berat badannya sudah mencapai 3 kali dari berat badan lahirnya. Nah, kata kuncinya berat kan dapat diukur ya. Misalkan beratnya 5 kg, 7 kg itu kan dapat diukur. Berarti unsur adalah jadi besaran ini adalah dapat diukur. Betul. Terus lagi yang tinggi, yang option jawaban C ya. Tinggi juga kan segala sesuatu yang dapat diukur. Jadi option jawabannya yang B dan C. B dan C. Oh iya, saya lupa di awal bab nomor 6 ini ya. Tadi nomor 1 sampai nomor 5 itu Romawi 1 itu adalah pilihan ganda. Sedangkan Romawi 2 ini sudah Romawi 2 itu berdirilah 2 jawaban yang benar. Jadi ini termasuk pilihan ganda kompleks, berarti jawabannya lebih dari 1. Bisa kalau ada keterangan 2 jawaban berarti kita memilih 2 jawaban yang benar. Oke ya. Jadi nomor 6 jawabannya yang B dan C. Lanjut ke nomor 7. Oke. Para ahli melakukan pengklasifikasian hewan yang memperhatikan beberapa jenis kriteria menjadi penentu dan selalu diperhatikan dulu tentang pengklasifikasian hewan. Saluran pencernaan. Tingkat yang paling rendah belum mempunyai saluran pencernaan makanan, sedangkan yang tinggi mempunyai lubang mulut, saluran pencernaan, dan anus. Kerangka, skeleton. Pada rangka di luar eksoskeleton atau di dalam tubuh endoskeleton. Anggota gerak apakah berkaki 2, 4 atau tidak berkaki. Perhatikan tabel hasil klasifikasi organisme berikut. Ada kelompok A dan kelompok B. Kelompok A ada orangutan, kucing, burung, tupai, tikus. Sedangkan kelompok B itu adalah kepiting, serangga, tungau, kura-kura, kupu-kupu. Hasil klasifikasi di atas merupakan berdasarkan di bawah ini yang benar adalah, ingat ini adalah pilihan ganda kompleks, jadi ada 2 jawaban yang kita pilih. Kita langsung aja lihat opsi jawabannya kalau ada salah kayak gini. Kelompok A adalah kelompok hewan yang memiliki tulang belakang atau vertebrata ya. Ini ada kata kunci vertebrata. Kalau dilihat apakah orangutan punya tulang belakang, punya, kucing punya, burung punya, tupai punya, tikus punya. Berarti jawaban nomor A ini benar ya, karena dia punya tulang belakang. Yang B, kelompok B adalah kelompok hewan yang memiliki tulang belakang. Tidak ya, kepiting tidak punya tulang belakang, kupu-kupu pun juga tidak punya tulang belakang. Jadi yang B ini salah. Kelompok A adalah kelompok hewan yang termasuk arthropoda. Arthropoda itu hewan yang mempunyai segmen-segmen atau berbuku. Jadi arthropoda itu hewan yang sudah jelas ketahuan mana kepala, badan, sama kakinya, dan dia bersegmen atau berbuku-buku. Jadi yang kelompok A ini bukan termasuk ya, karena badannya tidak berbuku-buku atau tidak bersegmen. Sedangkan yang B ini adalah termasuk dalam arthropoda. Jadi jawabannya A dan D. Oke, lanjut ke nomor 8. Faktor-faktor
Faktor-faktor yang memberikan pengaruh terhadap besarnya kalor dalam kegiatan menaikkan suhu suatu benda atau zat. Oke, ini materi kalor. Ingat ya, kalor adalah I sama dengan massa dikali kalor jenis dikali delta T. Jadi kalau yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu berarti kan pengaruhnya M itu massa, C itu adalah C ya, adalah kalor jenis, delta T perubahan suhu. Oke, jenis. Oke, lihat aja dari opsi jawaban A, B, C, dan D. Berarti kan massa jenis Z ini salah ya. Massa jenis Z itu rho. Kalau massa Z itu massa, kalau jenis C ukuran itu tidak ada. Berarti jawaban yang B dan C. Gampang sekali ya. Itu jawaban itu. Lanjut kita nomor 9. Oke. Nomor 9, perpindahan kalor atau panas adalah perpindahan energi akibat adanya perubahan suhu di antara dua tempat yang berbeda. Panas atau kalor merupakan energi yang berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Berikut ini merupakan contoh peralatan rumah tangga yang memakai prinsip konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas tanpa partikel-partikel penyusun zat tersebut itu pindah, jadi tidak pindah partikelnya. Kalau dilihat dari opsi jawaban A, B, C, D itu yang setrika termasuk, yang solder termasuk. Berarti jawabannya yang A dan B. Oke. Nomor 10. Manusia membutuhkan energi untuk bekerja, bergerak, bernapas, dan menggerakkan banyak hal lainnya. Energi menyebabkan mobil dan motor dapat berjalan. Pesawat terbang dapat terbang karena adanya energi. Begitu juga kereta api juga dapat berjalan karena adanya energi. Energi menyala peralatan listrik di rumah. Energi ada di mana-mana, bahkan tumbuhan dan hewan menumbuhkan energi untuk tumbuh dan berkembang. Pernyataan yang benar tentang sumber energi. Oke, energi adalah kita butuhkan untuk kita Oke, berarti ini pernyataan tentang materi energi ya. Kalau di materi Pakas 7 berarti materi bab 6 terakhir. Oke, energi itu sendiri dibedakan menjadi dua, energi yang terbarukan dan energi yang tidak dapat terbarukan atau dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Contoh dari energi yang dapat diperbarui itu kan contohnya air, angin, panas matahari. Itu kan artinya dia kan tidak akan habis atau tidak akan habis. Kalau yang tidak dapat diperbarui itu kan contohnya seperti batu bara, minyak bumi, gas bumi. Karena apabila pemakaiannya terlalu banyak dan tidak dibatasi, kemungkinan akan habis seperti batu bara dan minyak bumi, karena prosesnya itu kan lama ya. Seperti di gas bumi atau minyak bumi itu kan berasal dari fosil-fosil makhluk hidup yang sudah lama meninggal. Itu kan prosesnya perlu jutaan tahun sehingga bisa terkonversi menjadi minyak bumi. Jadi energi ini perlu diperhatikan. Maka sekarang itu digencar-gencarnya kita pemakaian energi yang terbarukan. Contohnya membuat PLTA, pembangkit listrik tenaga air, terus pembangkit listrik panel surya, menggunakan panel surya atau energi panas matahari yang lagi ngetren-ngetrennya. Oke, jadi kalau dilihat dari opsi jawabannya, sumber energi itu dibedakan menjadi sumber energi terbarukan dan tak terbarukan. Ini betul ya, karena energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber energi terbarukan dapat diperbarui, contohnya minyak bumi. Salah ya, minyak bumi itu adalah sumber energi yang tak diperbarui. Terus yang C, sumber energi tak terbarukan tidak dapat diperoleh dari alam. Salah, contohnya minyak bumi kan yang tak diperbarukan itu dapat dari alam, dari proses apa itu namanya fosil-fosil makhluk hidup yang sudah lama meninggal.
Terus yang D, sumber energi terbarukan solusi apabila ini juga termasuk opsi yang benar ya. Jadi jawabannya yang A dan D. Oke, itu saja mungkin pembahasan dari soal 1 sampai nomor 10. Semoga ini bisa membantu kalian ketika penilaian akhir semester ganjil di materi di mata pelajaran IPA kelas 7. Oke, terima kasih. Apabila video ini membantu bagi kalian, silahkan like, share, dan subscribe channel Dunia IPA agar tidak ketinggalan materi IPA lainnya. Terima kasih.